Tapi kelihatan nggak kalau ini mobil paling murahnya XL7? Nggak kelihatan kan? Di kisaran 225 jutaan untuk harga cashnya, teman-teman udah bisa bawa pulang XL7. Gimana itu? Ya pastinya lebih keren lah daripada teman-teman beli mantan LCGC yang cuma 2 baris dan 1200 cc itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi sama Sandi di sini. Sandi masih di Citra Asri Buana Ciputat ya, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Nah, sore ini Sandi cuman mau quick update aja. Kalau ini tuh Sandi udah di depan XL7 Zeta yang ini warna hitam manual. Ini tuh punya customer Sandi yang kebetulan besok mau Sandi kirim ya. Jadi sebelum dikirim, alangkah baiknya Sandi review dikit-dikit dulu buat ngasih tahu ke teman-teman semua kayak gimana sih kerennya si XL7 Zeta ini dengan harga basicnya ya, harga paling basic paling murahnya itu Zeta manual. Dan ini customer Sandi pinter banget nih, milihnya warna hitam ya. Tuh lihat kan, setelah di film kacanya hitamnya itu manis banget gitu ya, senada sama bodinya, jadi kayak apa ya, garang gitu ya, hitam semua. Udah langsung aja, habis ini kita lanjut sedikit turnya gitu. Jadi depth in tour tapi dikit-dikit aja ya, maksudnya cuma mau spill dikit-dikit aja kayak gimana sih kerennya si XL7 Zeta ini. Kalau yang warna hitam yang udah di film kacanya udah gelap, udah maco, udah garang banget. Gimana sih bentuknya gitu. Udah langsung aja, nggak usah lama-lama, kita lanjut ke videonya. Ini dia mobilnya XL7 Zeta tipe termurah teman-teman ya. Apalagi ini tuh transmisi manual yang udah pasti itu harganya yang paling murah di jajaran XL7. Tapi kelihatan nggak kalau ini mobil paling murahnya XL7? Nggak kelihatan kan? Tuh, karena udah kerennya, di customer tadi itu pinter banget ya. Dia beli yang paling murah tapi warnanya hitam. Itu jadi film kacanya pun hitamnya gelap banget kan? Itu udah keren banget gitu, maco tuh. Cuman sedikit nih yang kalau Sandi punya ya, kalau Sandi beli ini ya, kalau misal pun warna hitam mungkin velgnya akan Sandi ganti hitam sekalian. Jadi itu udah benar-benar full black gitu ya, mantap. Di sini juga bisa dimodif nih untuk grill depannya yang chrome ini bisa kita tutup dengan spotlight hitam, juga keren banget. Tapi nggak tahu nih kalau underguard yang udah silver nih kalau kita hitamin juga apakah aneh. Ya Sandi belum kepikiran sih, karena Sandi belum ada rencana untuk ngambil si XL7. Tapi buat teman-teman yang mungkin aja hobi modif, ya udah bisa mulai dipikirin dari sekarang. Ini kayaknya kerennya gimana gitu kalau dapat XL7 Zeta warna hitam ini. Walaupun harga termurah tapi ya sama kok, nggak jauh beda dengan Alfa sekalipun. Rasanya tuh sama aja di XL7 ini. Ya yang membedakan ya paling tentang fitur-fiturnya aja ya. Sandi udah banyak bahas tentang fiturnya apa aja. Tapi ya sedikit lagi nanti Sandi bakal bahas fitur-fitur yang nggak kalah menarik. Maksudnya yang ada di Zeta ini walaupun harganya paling murah, tapi dia nggak ketinggalan lah tentang fitur-fitur yang sifatnya itu prinsip gitu lah. Yang ya orang beli mobil itu yang paling dirasain apanya sih gitu. Nah si XL7 Zeta ini tetap dapat walaupun dia varian termurah. Dan sedikit tambahan informasi, untuk Zeta ini selisihnya dengan Beta yang tengah itu ada di angka 28 juta. Tapi kalau dengan si Alfa yang paling atas berarti ditambah 10 juta, yaitu 38 juta.
Nah, kembali lagi ke teman-teman, apakah dengan selisih 38 juta dan 28 juta itu cukup worth it untuk beli yang varian di atasnya, beta atau alpha, atau cukup dengan yang ini nih, yang paling murah aja tapi udah rasanya sama-sama aja, mirip-mirip aja ya. Udah, sekilas Sandi akan bahas apa sih yang nggak ketinggalan di Zeta ini walaupun dia tipe termurah. Yang pertama adalah ini, Sandy Spion. Nah, jadi Sandy Spion ini tuh walaupun tipe termurah, Zeta tetap dikasih. Maksudnya beberapa varian itu kan ya, contohnya yang paling deket tuh R3. R3 itu yang tipe GL, dia yang termurahnya itu sayanya ada di fender samping sini. Sementara untuk XL7 walaupun tipe termurah dia udah dikasih di spion, jadi udah modern juga kan, maksudnya nggak terlalu ketinggalan gitu. Yang kedua itu ada velg yang udah racing juga walaupun finishingnya berbeda dengan beta dan alpha. Kalau untuk Zeta kita kedapatannya itu yang two tone, maksudnya yang velg yang dual tone tuh, yang polish dan black tuh kalau untuk Zeta. Kalau untuk beta dan alpha dapatnya full black untuk velgnya. Tapi tetap aja, maksudnya kita tetap dikasih velg aluminium alloy yang mana itu udah keren lah untuk tipe terendahnya juga. Dan yang nggak ditinggalin lagi untuk si Zeta ini, headlampnya kita tetap dikasih LED projector. Sudah baik banget lah kan si Suzuki ini. Walaupun tipe terendah tetap dikasih, nggak dibeda-bedain, nggak dianaktirikan gitu ya. Jadi walaupun terendah masih ada itu. Lalu lanjutnya apa lagi Mas Andi? Selanjutnya roof rail tetap, ya iyalah, masa roof rail dihilangin ya, kayaknya nggak mungkin lah. Ya udah, itu nggak usah dibahas berarti untuk roof rail ya. Selanjutnya di dalam ya, maksudnya kalau dari luar tadi sih itu aja sih sebenarnya yang masih dikasih ke Zeta ini dibanding dengan kakak-kakaknya. Walaupun harganya termurah ya, selisih tadi 38 juta dari Alpha dan 28 dari Beta, si Zeta masih dapat beberapa hal tadi. Lalu di dalam ada apa aja Mas Andi yang masih disisain? Bukan disisain ya. Oh ya, masih dikasih buat Zeta walaupun tipe termurah, yaitu ini. Aksen charcoalnya ini masih kedapatan. Jadi finishing glossy-nya ini tuh walaupun nggak kelihatan lah, kalau dari dalam tuh teman-teman hampir nggak bisa bedain kalau ini tuh sebenarnya tipe termurah. Untuk instrumen yang ada di kabin ini tuh masih sama dengan Beta dan Alpha tuh. Masih cakep juga. Steering audio switch nggak ketinggalan. Ya walaupun di sini bedanya Zeta nggak dikasih kulit, tapi karetnya lumayan oke lah. Empuk, enak kok. Untuk flat bottom masih tetap flat bottom sama. Lalu untuk fitur-fitur yang di sini ya jelas beda. Karena ini bukan hybrid dan nggak keyless entry ya. Jadi perbedaan mendasar tuh itu sebenarnya. Non hybrid, non keyless entry. Lalu untuk di sini, oh ya ini konsol box untuk sandaran tangan di Zeta nggak ada. Kalau di Beta dan Alpha kan ada. Ya udah, itu minusnya. Tapi kan Sandi mau tonjolin apa yang tetap dikasih ya ke Zeta ini dibanding kakak-kakaknya walaupun tipe termurah. Ya, selanjutnya, nah di depan kayaknya sih itu aja ya teman-teman ya, nggak banyak yang kita Sandi mau bahas. Tapi di belakang kita ini tetap ada ISOFIX ya. Untuk si Zeta ini tetap kebagian ISOFIX, cantolan di bawah sini dan di belakang. Untuk armrest penumpang tengah juga masih dapat. Maksudnya walaupun tipe terendah nggak dibedain lah ya, untuk armrest tetap dapat. Terus konfigurasi jok sama semua ya. Ini tuh udahlah, maksudnya hampir nggak ada beda antara Zeta, Beta dan Alpha untuk bagian kabin. Sedikit sekali ya, paling konsol box tadi yang nggak ada di sini dan charger di belakang ini tuh. Kalau Zeta nggak ada charger di baris ketiga ya. Kalau Alpha dan Beta ada itu. Tuh yang disisain, maksudnya yang masih dikasih ke Zeta dibanding Alpha dan Beta. Jadi masih dapat komplit sebenarnya untuk bagian dalam ya, nggak banyak yang dibeda-bedain. Ya itu tadi lah, maksudnya yang masih ada di Zeta ini, maksudnya nggak dikurang-kurangin dari Beta dan Alpha yang udah banyak Sandi diceritain. Oh ya, tadi head unit belum Sandi mention ya. Untuk head unit kita masih dikasih sama dengan Beta dan Alpha, 6,8 inch dengan Carbide Link. Walaupun nggak Android Auto atau Apple CarPlay, ada Carbide Link masih dikasih di Zeta ini. Saya nggak banyak yang dibedain sebenarnya. Ya hanya hal-hal yang Sandi udah kupas sebenarnya untuk perbedaan apa aja Zeta dibanding Zeta, antara Zeta, Beta dan Alpha itu perbedaannya apa aja. Sandi udah kasih tahu. Dan saya ulang lagi, untuk perbedaan mendasar itu sebenarnya ada di Smart Keyless Entry dan Smart Hybrid. Itu yang bikin harganya selisih lumayan mahal ya, lumayan banyak, 28 juta dibandingkan Beta. Nah selain itu sih ya perintilan kecil-kecilan aja, aksesoris-aksesoris kecil yang mungkin kalau dinilai dengan harga itu nggak seberapa. Tapi yang nilainya besar ya tadi, Smart Keyless Entry dan Smart Hybrid. Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu peduli dengan keyless entry ataupun hybrid, Zeta ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Maksudnya dengan harga
di kisaran 225 jutaan untuk harga cashnya. Teman-teman udah bisa bawa pulang SL7 gimana itu ya, pastinya lebih keren lah daripada teman-teman beli mantan LCGC yang cuma 2 baris dan 1200 cc itu. Aduh, sering banget Sandi bilang kayak gitu ya, karena emang kenyataan kayak gitu. 225 juta teman-teman udah dapat SUV 3 baris 7 penumpang yang luar biasa kayak XL7 ini tuh ya luar biasa lah ya. Tapi dengan catatan tadi transmisi manual untuk varian termurahnya, karena kalau otomatis teman-teman maunya otomatis nambah lagi 11 juta rupiah. Ya itu kisaran untuk harga Jabodetabek ya. Kalau di luar Jabodetabek langsung aja chat Sandi, WhatsApp Sandi, konsultasi boleh. Yaudah langsung aja ke kesimpulannya. Maksudnya kesimpulannya sih ya itu tadi Sandi udah jelasin ya. Kesimpulannya Zeta ini walaupun tipe termurahnya tapi nggak dikurang-kurangin banyak gitu ya, kecuali Smart Keyless Entry dan Smart Hybridnya tadi. Dan untuk promo-promonya Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash Sandi bisa kirim ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses. Tapi kalau untuk kredit Sandi hanya melayani untuk area Jabodetabek plus Serang dan Karawang dengan plat B, AT, dan F. Dan tambahan informasi untuk plat AT dan F yaitu Serang, Karawang, dan Bogor, itu ada tambahan additional untuk harga on the road, ada tambahnya 2 juta rupiah. Nah untuk lebih jelasnya lagi jangan lupa WhatsApp Sandi ya. Ada nomor Sandi ada di layar di pojok kanan atas, dan ada di deskripsi ada 2 nomor Sandi di sana. Teman-teman tinggal klik aja masuk ke deskripsi, klik salah satu nomor Sandi ada di situ, klik langsung WhatsApp ke Sandi, tanya-tanya, Mas Zeta harga fixnya berapa, kalau angsuran DP-nya berapa, cicilannya berapa, langsung aja, nggak usah ragu-ragu. Maksudnya belum mau belinya mau kapan-kapan juga nggak masalah, WhatsApp aja yang penting. Tadi Sandi tahu kalau Sandi ada orang yang ada rencana buat beli si XL7 Zeta ini gitu kan. Ya udahlah langsung aja. Sandi cuman mau quick update aja untuk sore ini. Dan Sandi ucapin banyak-banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support Sandi dari awal Sandi bikin YouTube ini ya. Ini yang udah subscribe, udah like, udah share, udah komen, Sandi ucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Nah, buat yang belum like, belum share, belum subscribe, belum komen juga tapi udah nonton sampai akhir ini, Sandi juga ucapin banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman ya. Pokoknya dengan teman-teman nonton sampai akhir walaupun belum subscribe itu juga udah sangat membantu Sandi ya dalam mengembangkan channel ini. Ya udahlah, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.